pasien korban halusinasi. Bambang Tri nggak waras. Macannya itu tadi piaraan saya. Ternyata Bantuan terkejut. Sugeng sonten Bapak. Selamat sore. Hari ini saya datang sowan ke tempat Bapak. Seperti biasanya saya juga, ya Bapak tahu lah, saya mau berbicara tentang politik, curhat dengan masalah teman-teman saya, itu mengenai hal-hal yang rame diperbincangkan di sosial media, TV dan sebagainya. Yang paling ramai adalah isu tentang palsunya ijazah Pak Jokowi. Itu kok muncul lagi, kenapa? Ya biasa, yang menyampaikan waktu itu adalah Pak Bambang Tri. Sudah pernah ditangkap 3 tahun. Setelah dia keluar, dia bebas. Mungkin di dalam situasi tahun menghadapi tahun politik ini, dia melontarkan lagi, dia pengen eksis lagi. Dan malah dibarengi dengan Dokter Tifa. Itu adalah seorang dokter. Itu dokter kecantikan atau? Dokter Tifa adalah nggak tahu ya dokter apa, mungkin dokter yang kurang kerjaan kayaknya. Kurang pasien. Ya, makanya Dokter kurang pasien. Nah, dia berkolaborasi, makanya saya juga heran kenapa seorang dokter mengisukan masalah ijazah Pak Jokowi, masalah ijazah Gibran. Itu kan isu ini kan isu yang sangat remeh temeh, isu yang murahan. Pokoknya inilah. Itu sudah komplit sebenarnya. Dokternya kurang kerjaan, temennya itu pasien. Itu pasien itu. Bambang Tri ini pasien. Ya, pasien PKH. PKH apa itu Bapak? Pasien korban halusinasi. Bambang Tri ini sebenarnya masih ada yang lebih nomor 1 lagi. Bambang Tri nomor 3. Dan terus nomor 1? Nomor 1 adalah Bambang Wan. Nomor 2 Bambang Tu. Lah ini Bambang Tri nomor 3. Terakhir Bang Bangtut. Mulut bau kentut. Nah, menghadapi permasalahan isu tersebut, Bapak ini kan tokoh bangsa dulu. Nah, ini menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana gitu loh? Ini sebenarnya negara itu cuma butuh ketenangan. Cuaca politik boleh mendung, boleh panas, enggak masalah, itu dinamika enggak masalah. Iya. Tapi yang penting itu Indonesia itu butuh ketenangan, kedamaian, Makan kenyang, kerja yang jelas. ya, nyari duit gampang yang penting itu Bapak. Rakyat tuh yang penting nyari duit gampang, dikasih akses yang mudah. Itu politikus kan ini waktunya kerja dia, mau pilpres mau pilkada itu kan biasa, itu kerjaannya dia udah mulai. Orang-orang politik itu. Nah, orang-orang politik harusnya kan juga sama ya, membantu pemerintah supaya rakyat ini makan itu gampang. Jadi memberilah bantuan kepada rakyat. Bantuan-bantuan itu berpanjang saja gitu loh. Dengan uang dari politik itu, dari partainya dia atau dia yang mau mencalonkan ini. Ya, terus untungnya buat dia apa? Nggak mau dia. Loh, dia mencapreskan diri atau menjadi calon legislatif itu kan berarti nyari untung dia. Iya, otomatis. Salah, harusnya namanya orang itu membangun negara itu niatnya harus membangun, bukan berinvestasi. Pengabdian masyarakat. Pengabdian itu yang paling penting gitu loh. Yang kedua, Bapak, kenapa lagi? Ibu Megawati bertemu dengan Bapak Joko Widodo di Batu Tulis. Ini kan pertemuan yang sangat lumrah. Pak Presiden ketemu ketua partai. Sah saja, tidak ada masalah. Sudah 6 kali. Nah, itu juga ribut juga. Itu kan sebenarnya membahas tentang Indonesia sekarang. Situasi terakhir seperti apa. Untuk menjaga stabilitas negara itu seperti apa. Betul. Program ke depan, walaupun sebentar lagi purna tugas, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Pak Presiden. Apalagi menghadapi ekonomi global dunia yang semakin tidak terprediksi. Yang jadi masalah nanti penggantinya bisa nggak seperti ini, minimal standarnya. Nah, itulah yang dibicarakan
beliau-beliau ini berdua gitu loh. Masalah kestabilitas politik, keamanan, keselamatan itu juga penting. Karena di negara kita itu biasanya kan ada bencana, ada korban, baru eksekusi, mengantisipasi gitu loh. Ini tolong pemerintah, tolong ini segera keselamatan ini segera dibenahi lah untuk masalah keselamatan rakyat. Pasti ini. telat. Pasti telat. Kayak di India itu loh. Pasti telat. Itu terus teman-temanmu itu pada ngapain di Jakarta sana? Teman-teman Nasdem Deklarasi tiap hari deklarasi itu, terus yang jadi calon itu siapa? Terus yang milih siapa? Kalau semua deklarasi semua itu, terus yang milih siapa? Semua jadi capres semua. saya juga agak mumet itu. Satu, Nasdem. Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Ya. Sedangkan orang Jakarta sendiri sudah tidak mau dengan Anies Baswedan. Aneh kan? Terus di Dipaksain berarti. PSI deklarasi publik mendeklarasikan Ganjar dan Yeni. Itu punya orang semua dideklarasikan. Partai-partai ini kan dia butuh koalisi untuk mendeklarasikan capresnya. Kalau yang nggak punya capres yang dari kadernya itu kan cuma mau naikin grade-nya aja. Nah, maka itu dia pengen apa namanya, pansos. Nah, singkatannya apa pansos? Panitia sosial. Jadi sebenarnya negara ini kan seperti di rumah bapak ini loh. Meskipun di luar itu situasi politiknya memanas, terus teman-teman juga ribut dengan capresnya, dukungannya, pokoknya yang bos-bosnya itu, nah begitu panas-panasan. Kayak siang hari itu, kalau siang hari jalan-jalan itu panas-panasan. Panas terik daging. Terik daging. Begitu saya masuk rumah bapak, itu terasa adem, hati tenang. Itu mewakili saya itu. Suara gamelan itu loh pak. Ya kayak saya orangnya. Adem, mengayomi, ya kan? Ya. Kebapaan. Ya kan, bapak adalah tokoh bangsa. Dulu pernah menjadi tokoh bangsa. Saya harusnya ke pusat. Jangan pak. Maaf. Kenapa? Bapak. Karena apa? Bapak sudah umur. Maksudnya umurnya itu udah bukan produktif. Biar yang muda-muda. Biar yang muda-muda. Bapak kalau mencalonkan justru malah kelihatan ambisi. Harusnya Bapak sebagai tokoh bangsa, tokoh adat, tokoh kampung, penasehat, memberi bimbingan karir politik yang benar, yang hangat, yang bersatu, padu menjaga NKRI. Kamu katanya tadi bete kenapa? Bete itu apa gara-gara lapar itu? Satu, lapar. Terus yang kedua menanggapi isu yang membuat ijazah palsu itu loh. Itu kan yang murah-murahan itu, isu-isu murahan itu. BT gue apa itu? BT gue itu Bambang Tri nggak waras. Sontoloyo. Bahasanya Pak Karno dulu, Sontoloyo. Itu tempat kamu nggak salah kalau lapar datang ke sini itu tepat. Karena di sini juga banyak bantuan dari tetangga, dari pemerintah. Makanya menunya itu aja, nggak pernah ganti-ganti. Lah ya, itu. Selama bantuannya itu ya udah itu menunya. Nah itu yang pertanyaannya Pak. Kalau saya datang ke sini makan menunya itu, ke sini makan menunya itu, ke sini makan menunya itu. Ternyata bantuan pemerintah. Lah saya kan memikirkan orang sekitar, jadi nggak dimakan sendiri. Oh, buat yang gamel-gamel itu ya? Iya, semuanya ini dikasih. kan dari pemerintah saya bagi-bagikan. Macannya itu tadi piaraan saya. Itu dulu macan segini, tapi nggak pernah makan jadi segini. Jadi kucing. Makanya dulunya macan kayak saya. Dulu saya gagah, sekarang udah mulai berubah. Tahu nggak Pak? Saya terkejut. Ada macan lewat. Itu yang biasa dinaiki
yang itu loh musahir. Oh, Joko Kendil itu katanya naik macan putih. Ya ini salah satunya Oh, tadi. Yang biasa saya naik ini. apa karena gara-gara kita bicara soal makanan? Dia takut keduluan, makanya dia lari makan dulu. Kita nggak dapat jatah ini, dapetin kucing lagi. Iya, iya, iya. Pak, Ya, kenapa? kalau kita tertawa terus, Ya. Bapak ini kan pinter, lihai. Kita kan jadi kenyang. Mulut tikus kok ya. Kamu ketawa sampai kenyang. Jadi nggak jadi makan. Terus kita makannya kapan? Ya udah kita makan bareng kucing mau. Yuk, yuk. Ayo kita makan, Pak. Bareng kucing ya. Iya. Ya.